Selamat sore. Selamat bergabung dalam mata kuliah Operating System Concept. Mata kuliah ini sebagian besar akan membahas mengenai teori dan beberapa permasalahan yang ada. Semoga tidak membosankan bagi teman-teman semua, tapi nantinya saya akan mencoba untuk membuat project di akhir mata kuliah sehingga menjadikan mata kuliah ini lebih menarik. Baiklah, sekarang kita akan mulai perkenalan mengenai mata kuliah ini dan garis-garis besar yang akan kita pelajari sepanjang satu semester. Pertama, kita coba memahami apa itu operating system dan apa sebenarnya fungsi dari operating system. Kalau kita lihat di sini, operating system adalah sebuah program yang mengatur atau mengelola komputer hardware. Operating system juga menyediakan dasar atau fondasi untuk program aplikasi lainnya dan bertindak sebagai media perantara atau intermediary antara pengguna komputer seperti Anda dan saya dan komputer hardware, bisa laptop, desktop, termasuk handphone Anda. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa contoh operating system yang sebagian besar kita kenal. Ada Windows, ada macOS, ada Linux, ada Unix. Bagi yang mungkin masih muda tidak tahu, ada MS-DOS, itu sudah lama sekali. Kemudian ada juga iOS dan Android. iOS dan Android juga termasuk dalam operating system. Nah, berikut ini kita akan coba lihat sebuah diagram yang bisa menggambarkan dan menjelaskan definisi dari operating system ini. Di samping kita ini ada diagram. Diagram ini adalah diagram sederhana dari 4 buah komponen dasar sebuah sistem komputer. Dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah operating system. Diagram ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hardware. Di dalamnya ada CPU, memori, I/O device, ada operating system, nanti kita akan bahas panjang ini sepanjang satu semester. Kemudian ada application program atau software-software yang lainnya, aplikasi-aplikasi lainnya. Ada juga user. Nah, kita lihat dari bawah. Yang paling pertama adalah komputer hardware. Nah, komputer hardware ini adalah resources, seperti CPU, Central Processing Unit, otak dari komputer kita. Mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan istilah Intel prosesor, AMD, dan sejenisnya. Nah, itu adalah CPU. Kemudian ada memori. Memori ini ada primary memory atau RAM, ada juga secondary memory seperti ROM. Kemudian ada I/O device atau input-output device. Input-output device ini adalah hardware-hardware yang dijadikan alat masukan atau keluaran dari komputer, seperti mouse dan keyboard untuk masukan, dan monitor dan speaker untuk keluaran. Kemudian ada OS di atasnya, tapi itu kita akan bahas sebentar. Kemudian di atas OS ada sistem aplikasi, ada software, ada banyak software yang bisa kita lihat di atas itu, seperti compiler, assembler, text editor, database system. Nah, di dalam software ini ada sistem software, ada juga software aplikasi biasa. Nah, sistem software ini adalah program yang memberikan perintah langsung kepada hardware komputer. Dan biasanya user tidak berinteraksi secara langsung dengan software-software seperti ini. Karena biasanya software-software seperti ini tuh berjalan di belakang, di background. Jadi sebenarnya OS juga, karena kita tidak berinteraksi langsung, dan itu juga adalah sistem, itu sebenarnya adalah sistem software. Tapi nanti kita akan bahas. Sedangkan software aplikasi, ini adalah program yang didesain khusus untuk melakukan tugas tertentu, dan dapat digunakan atau berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Banyak contohnya, seperti tadi saya sebutkan ada compiler, assembler, text editor, ada database system. Untuk orang-orang jurusan IT mungkin sudah biasa dengan istilah-istilah ini. Kalau compiler ini adalah aplikasi pemrograman, di mana kita bisa membuat program, memasukkan coding, contohnya seperti Java, C, atau C++.
Nah, masih banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu di antara titik 3 itu juga bisa di atasnya ada tulisan Office, Photoshop, Firefox. Itu termasuk dari aplikasi-aplikasi yang ada. Coba bayangkan, seandainya operating system ini tidak ada dan kita hendak mau membuka Microsoft Word, kita mau mengetik, maka aplikasi seperti Microsoft Word itu harus menjelaskan secara rinci kepada hardware, karena operating system tidak ada. Ketika seorang user menekan di keyboard tombol A, maka itu artinya adalah huruf A. Karena hardware itu tidak tahu kalau kita pencet huruf tombol A itu artinya huruf A. Hardware itu hanya tahu ketika ditekan tombol A, itu hanya sebuah binary code dikirimkan ke hardware dari keyboard ke dalam prosesor yang bentuknya hanya 011000001 binary code dari A. Nah, komputer tidak mengerti. Kemudian Microsoft Word juga harus mampu menjelaskan kepada hardware bahwa ketika itu tombol A dipencet, bahwa 011000001 itu adalah huruf A dan harus ditampilkan ke monitor. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat sebuah aplikasi menjadi sangat besar dan ribet pekerjaannya. Sehingga hal-hal tersebut ditangani oleh operating system. Sehingga aplikasi-aplikasi ini cukup menangani tugas-tugas khusus yang harus mereka tangani, tanpa harus berkomunikasi langsung dengan komputer hardware. Nah, kalau tanpa OS, misalnya kita buka aplikasi seperti Firefox, maka si Firefox ini juga harus memerintahkan resource seperti hard disk untuk mengambil semua file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan Firefox, untuk mengaktifkan Firefox, kemudian memerintahkan memori untuk memasukkan file-file tersebut ke dalam memori supaya bisa diproses di CPU, dan kemudian memerintahkan CPU untuk memproses file-file tersebut. Kemudian dia juga harus memerintahkan monitor untuk menampilkan layar browser tersebut. Bagaimana mungkin sebuah Firefox bisa melakukan itu semua di saat dia sendiri belum berjalan? Bagaimana dia bisa memerintahkan semua resource tersebut untuk melakukan semua hal tersebut ketika dia sendiri belum jalan? Nah, itulah sebabnya ada operating system. Berikut ini saya mau kasih tunjuk sesuatu video singkat di mana kita bisa sedikit membayangkan seperti apa sih seandainya kita mencoba untuk mengirimkan signal ke dalam komputer. Do you remember when you first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. It has a couple buttons and a system for detecting motion and distance. You might have an optical mouse that makes these measurements with lights and sensors, but older ones did this with a hard rubber ball and some plastic wheels. Same concept. When you click the button on your mouse, it sends a message to the computer with information about its position. When your mouse click is received, it's handled by the basic input-output subsystem. This subsystem acts like the eyes and ears, and mouth and hands of the computer. Basically, it provides a way for the computer to interact with its environment. But it also acts like a buffer to keep the CPU from being overwhelmed by distractions. In this case, the I/O subsystem decides that your mouse click is pretty important, so it generates an interrupt to the CPU. Hey CPU, got a click here. The CPU, or central processing unit, is the brains of the whole computer. Just like your brain doesn't take up your whole body, the CPU doesn't take up the whole computer, but it runs the show all the same. And the CPU's job, its whole job, is fetching instructions from memory and executing them. So while you're typing, maybe really fast, like 60 words a minute, the CPU is fetching and executing billions of instructions a second. Yes, billions, every second. Instructions to move your mouse around on the screen, to run that clock widget on your desktop, play your internet radio, manage the files you're editing on the hard drive, and much, much more.
Your computer's CPU is one heck of a multitasker. But oh my gosh, there's a very important mouse click coming through now. Let's drop everything now and deal with that. There are programs for everything that the CPU does. A special program for the mouse, for the clock widget, for the internet radio, and for dealing with letters sent by the keyboard. Each program was initially written by a human in a human-readable programming language like Java, C++, or Python. But human programs take up a lot of space and contain a lot of unnecessary information to a computer, so they're compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Nah, dari video ini kita bisa ngelihat sebenarnya di dalam komputer itu ribet, dan kalau seandainya tidak ada operating system, maka semua pekerjaan yang tadi kita lihat berproses itu harus dihandle oleh setiap aplikasi. Itulah gunanya ada operating system. Nah, oleh sebab itu kita bisa mendefinisikan operating system sebagai resource allocator, di mana operating system inilah yang akan mengelola semua resource, semua sumber daya, semua hardware yang ada, baik CPU, memori, maupun I/O device. Dan dalam mengelola resources, OS ini harus mampu memutuskan penggunaan resources yang paling efisien, yang paling tepat dan tepat, sehingga tidak menjadikan komputer itu menjadi lambat atau justru error. Dan sebagai fondasi dari semua software yang berjalan dalam suatu komputer, OS juga harus mampu mengatur dan membatasi aplikasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan komputer. Dan sebagai contoh, misalnya rendering video. Pada saat kita mau merender video di dalam suatu aplikasi seperti Adobe Premiere, seandainya Adobe Premiere ini maunya semua alokasi memori itu diberikan kepada dia untuk melakukan sebuah rendering video, maka tidak akan ada lagi memori yang tersisa untuk operating system menampilkan tampilan ke layar. Dan itu tidak mungkin. Sekalipun tugas dari rendering ini prioritasnya utama, paling tinggi, tetap OS harus mampu memilah-milah ini bagian dari Adobe Premiere untuk merender, dan ada sebagian kecil yang akan digunakan untuk menampilkannya ke layar. Itulah sedikit dari tugas yang bisa dilakukan oleh operating system. Dan sebagai satu program yang bertindak sebagai perantara bagi user, pengguna seperti saya dan Anda dengan hardware, operating system ini juga harus mampu untuk mempermudah penggunaan komputer. Misalnya bagi beberapa orang, menggunakan Windows itu dianggap lebih mudah daripada menggunakan Linux. Atau mungkin sebaliknya. Tapi pilihan itu ada di tangan dari masing-masing pengguna, mau menggunakan OS yang mana. Dan OS juga harus mampu mengelola hardware, baik resources ataupun I/O device dengan baik. Karena misalnya contoh, ada yang berpendapat bermain game di iOS itu tidak pernah lag atau tidak pernah hang dibandingkan di Android, walaupun dengan spesifikasi yang lebih rendah. Karena katanya iOS itu mampu mengelola memori dan hardware dengan baik, dengan kompatibilitas yang tinggi antara OS dan hardware. Karena mereka dua-duanya, hardware dan softwarenya itu diproduksi oleh satu perusahaan yang sama. Apapun alasannya, OS itu harus mampu membantu meringankan pekerjaan dan mengatasi masalah dengan mudah dan efisien.
Demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.